Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 125. Kalau jumpa gimana? Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Johan, Feni begitu sangat membenci kedua mertuanya. Ia tidak menyangka bahwa orang yang begitu sangat dihormatinya mampu berbuat serendah ini. Feni memegang tangan Johan dan menatap wajah suaminya. Apa yang dirasakan oleh suaminya bisa dirasakannya. Ia menangis dan memeluk Johan. Rasa yang lama dipendam kini kembali terbuka ketika ia mengulas kembali awal kisah kepahitan dalam hidupnya, hingga akhirnya ia harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya. Rasa sakit yang selama ini dirasakannya sendiri seakan berkurang ketika Johan bisa mencurahkan apa yang selama ini mengganjal di hatinya dengan wanita yang sudah lama mendampingi hidupnya. Johan teringat ketika dirinya mengatakan ingin mengakhiri hidupnya demi membuat kedua orang tuanya merasa puas. Silakan saja kau mati bila itu keinginanmu, tapi ingat, wanita itu akan membayar semuanya. Dia akan ditahan dan melahirkan di dalam tahanan. Bila nanti dia sudah lepas dari masa tahanannya, aku tidak akan pernah membuat hidupnya bahagia. Dia harus membayar semuanya. Dia telah menghancurkan kehidupan keluarga kita. Dia telah membuat kami kehilangan anak kami. Kami tidak akan pernah membiarkan dia hidup dengan bahagia. Pengumuman berkata penuh dengan keseriusan. Ancaman itulah yang membuat Johan harus menuruti kehendak orang tuanya. Dirinya tidak ingin bila Nina beserta anaknya hidup dalam keadaan yang diciptakan oleh papa dan juga mamanya. Tidak ada pilihan lain yang bisa diambilnya, terkecuali menuruti apa yang telah direncanakan oleh kedua orang tuanya. Rasa malu tidak dipikirkannya ketika dirinya menangis di depan istrinya. Saat ini Johan menunjukkan kelemahan yang tidak pernah diperlihatkannya. Ia merasakan sakit di dadanya ketika mengingat ucapan mama dan papanya pada saat itu. Pada waktu itu, aku tidak bisa melakukan apapun untuk mempertahankan istri dan calon anakku. Johan teringat ketika dirinya mengancam untuk mati. Namun ancaman yang diberikan kedua orang tuanya membuat dirinya tidak bisa untuk melakukan hal itu. Bertahun-tahun lamanya aku hidup dalam penyesalan, rasa bersalah, rasa tidak bertanggung jawab. Aku sungguh sangat menyesal karena aku gagal menjadi seorang suami yang tidak mampu melindungi istri dan anakku. Aku sungguh sangat malu terhadap diriku sendiri. Aku merasa hidup ini sudah tidak ada artinya untukku. Aku sudah menjadi suami dan ayah yang gagal. Aku sudah tidak memiliki rasa percaya diri. Aku menjadi manusia yang paling memalukan di muka bumi ini. Johan mengepalkan tangannya. Mengapa Mas tidak mencarinya? Tanya Feni. Setelah mengetahui cerita suaminya, ia menyadari bahwa dirinya, suaminya, dan serta anak-anaknya adalah korban dari keegoisan mertuanya. Dan saat ini, tidak ada yang merasa bahagia atas sikap kedua mertuanya tersebut. Setelah kembali ke Indonesia, aku mencarinya. Bahkan bertahun-tahun aku mencoba untuk mencarinya dan berharap bisa menemukannya. Namun ternyata, aku tak dapat menemukannya. Semua biodata tentang dia sudah dimusnahkan oleh mama. Fotokopi kartu identitas, foto, surat bukti kami menikah, semuanya sudah tidak ada, sehingga aku tidak bisa mencari orang hanya dengan nama saja. Mama dan papa tidak hanya sekedar memisahkan aku dengan Nina, namun mereka juga menghapus semua tentangnya. Mereka berhasil membuat Nina ku hilang, dan aku tidak pernah bisa menemukannya. Hingga pada akhirnya aku pasrah menerima takdir hidupku. Aku hanya berharap dia bisa hidup bahagia meskipun tanpa aku. Dia sangat cantik sekali. Aku tahu begitu banyak pria yang menyukainya. Aku yakin saat ini dia sudah bahagia dengan pria yang tulus mencintainya, pria yang mau menerima anak kami. Johan berkata seakan ia pasrah menerima hal ini. Feni menganggukkan kepalanya. Ia baru menyadari bahwa tren sikap suaminya yang dingin setelah menikah dengannya, ditambah lagi suka mengkonsumsi minuman keras, semua itu karena efek frustasinya. Maafkan aku yang tidak pernah menceritakan ini kepadamu. Aku paham, aku juga sudah mengerti. Pasti karena kedua orang tuamu
melarang Mas untuk menceritakannya, tebak Feni. Iya, setelah semuanya berlalu, aku ingin mengatakannya kepadamu. Namun aku sudah tidak ingin lagi kehilanganmu. Aku sudah merasa begitu sakitnya ketika kehilangan Nina. Dan aku juga tidak ingin sakit karena kehilanganmu. Johan menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa berjumpa dengan Nina. Aku akan selalu bersama kamu, Mas, hingga aku berhenti bernafas nanti. Aku sudah mengetahui masa lalumu. Aku sadar bahwa ini semua bukan kemauanmu. Johan memandang Feni. Ia tidak menyangka bahwa Feni akan berkata seperti ini kepadanya. Terima kasih, terima kasih. Johan mencium tangan istrinya. Kita akan melewati hari tua kita berdua, ucapnya. Feni menangis dan kemudian mengusap air matanya. Aku yakin Mas bisa berjumpa dengan anak Mas dan Nina. Mas selalu berdoa untuk diberi kesempatan berjumpa dengan mereka. Aku akan mendoakan agar Mas bisa berjumpa dengan mereka, Feni berkata dengan tulus. Randi berhentikan mobilnya di bagasi rumahnya. Ia hanya duduk di kursi mobilnya. Cukup lama ia duduk termenung di dalam mobilnya, hingga akhirnya memutuskan untuk keluar dari mobil dan masuk ke rumahnya. Randi tersenyum sambil ibunya sudah duduk di ruang tamu sambil menunggu dirinya pulang. Ibunya akan selalu melakukan hal seperti ini. Assalamualaikum, ucapnya ketika melihat ibunya tersenyum memandangnya. Waalaikumsalam, jawab Nina. Apa ibu nungguin aku? Tanya Randi. Ia mencium punggung tangan wanita cantik tersebut. Nina tersenyum memandangnya. Katanya tadi sudah dekat rumah. Nina tersenyum menang wajah lelah putranya. Aku lelah sekali, Bu. Randi duduk di sebelah ibunya. Nina tersenyum ketika melihat sikap putranya. Randi duduk di sampingnya kemudian membaringkan tubuhnya di atas kursi sofa panjang dan meletakkan kepalanya di atas pangkuan ibunya. Ada apa? Tanya Nina. Tidak biasanya Randi bersikap manja seperti ini kepadanya. Ibu tadi lihat berita, ucap Nina. Randi merasa dadanya begitu sesak saat mendengar ucapan ibunya. Asisten rumah tangganya meletakkan kopi di atas meja. Setelah meletakkan kopi, maka ART itu pergi meninggalkan ruang tamu. Bagaimana pemakamannya? Tanya Nina. Alhamdulillah, Bu, pemakamannya selesai. Randi sedikit tersenyum. Kamu pasti sangat lelah. Apa mau mandi dulu? Tanya Nina. Randi menggelengkan kepalanya. Aku ingin istirahat sebentar, Bu. Randi sedikit tersenyum. Ia memandang wajah ibunya. Di saat berbaring seperti ini, Randi bisa menatap wajah cantik ibunya. Kepala aku pusing, Bu, keluh Randi meletakkan tangan ibunya di atas keningnya. Nina yang begitu memahami kondisi putranya, begitu sangat lelah. Nina memijat-mijat bagian pelipis kening putranya. Nama ayah aku itu Johan Satria, tanya Randi. Nina tersenyum memandang putranya. Kamu tahu, setiap kali mengisi biodata nama, itu kan kamu tulis, ucapnya yang memijat pelipis kening Randi. Bila seandainya tiba-tiba dia muncul di hadapan ibu akan buat apa? Tanya Randi. Nina tertawa saat mendengar ucapan putranya, namun tertawanya seperti menahan rasa sakit. Dia tidak akan pernah menemui ibu. Ibu ini wanita biasa yang tidak layak untuk dia, ucap Nina. Sekaya apa dia? Tanya Randi. Nina menggelengkan kepalanya. Ibu tidak tahu, soalnya ibu tidak pernah datang ke rumahnya. Ibu juga tidak pernah diperkenalkan dengan keluarganya, ucap Nina. Di saat acara pemakaman Amera, Randi tidak melihat sosok nenek dan juga kakeknya, atau mungkin dirinya yang memang tidak mengenal sosok tersebut. Randi memejamkan matanya ketika ibunya memijat-mijat pelipis keningnya. Berbaring di atas pangkuan ibunya, membuat hatinya merasa sangat tenang.
"Bu, aku mau mandi dulu ya." Radi beranjak dari pangkuan ibunya setelah sakit di kepalanya berkurang, kemudian berdiri dari tempat duduknya. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia memandang tubuh putranya yang tinggi dan tegap saat putranya pergi meninggalkan ruangan. Nina tersenyum memandang tubuh tinggi dan tegap milik putranya.